Salam Nusantara, warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Keluarga teman saya murtad massal berjamaah karena ulah Pak RT yang sengaja mempersekusi rumah ibadah minoritas. Jadi lulu pada yang punya rencana untuk mempersekusi atau membubarkan paksa ibadah minoritas berhenti melakukan hal tolol seperti itu, ya. Lulu pada karena apa? Karena seagama lu yang akan murtad, bukan agama yang lu persekusi itu. Sama seperti kisah teman saya ini, keluarga besar teman saya ini murtad massal berjamaah hanya karena apa? Hanya karena ulah Pak RT. Dia melihat Pak RT sengaja mempersekusi rumah ibadah minoritas. Bagaimana kronologinya? Jadi ada seorang Pak RT di Konoha, sebut saja namanya SDM rendah. Ini bukan nama sebenarnya ya, tapi nama samaran. Jadi Pak RT yang saya maksud di sini bukan rukun tetangga ya, tapi rungkat total ya. Bukan rukun tetangga, tapi kepanjangannya rungkat total. Beda ya, dan ini juga terjadi di Konoha, bukan di Indonesia ya. Jadi saya tidak ada urusan dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah seperti orang kesurupan gitu. Jadi ini hanya di Konoha ya, saya tidak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Pak RT alias SDM rendah ini, Pak RT ini sebenarnya ya sangat-sangat fanatik dalam beragama. Sangat-sangat fanatik dalam beragama. Teman saya bercerita, karena kebetulan Pak RT ini tetanggaan dengan teman saya. Teman saya cerita, dulu Pak RT ini didoktrin atau diajarkan, karena keluarganya itu adalah keluarga yang sangat-sangat fanatik dalam beragama. Mereka anti dengan perbedaan, anti dengan yang beda agama. Nah, yang unik daripada kebiasaan atau hobi daripada Pak RT ini adalah dimana jidatnya itu hitam ya. Jidatnya hitam karena apa? Karena seringkali dijedot-jedotin ke aspal. Saya juga nggak tahu kenapa Pak RT SDM rendah ini punya hobi yang sangat unik, yaitu selalu menjedot-jedotkan jidatnya atau membentur-benturnya jidatnya ke aspal sehingga jidatnya kelihatan hitam ya. Mau hitam ya, seperti sering dibentur-benturkan ke trotoar atau ke aspal dan lain sebagainya. Waktu kecil Pak RT ini dididik ya, dari kecil orang tuanya itu sering mengatakan atau mendoktrin Pak RT ini. Orang tuanya pernah mengatakan, bukan pernah lagi tapi sering ya, sengaja mendogma atau mendoktrin Pak RT ini. Orang tuanya mengatakan bahwa Tuhan kita itu sifatnya pemurah, maha baik, maha bijaksana, maha kuasa, maha murka, maha cemburu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, Tuhan kita itu adalah yang paling benar. Jadi Tuhan orang lain itu sesat. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling benar. Jadi orang tuanya itu sengaja mendoktrin atau mendogma Pak RT SDM rendah ini dari kecil, dari orok dia sudah didoktrin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang paling benar, Tuhan orang lain itu sesat dan lain sebagainya ya. Namun ya, Pak RT SDM rendah ini tidak pernah protes kepada orang tuanya. Pak RT ini tidak pernah berpikir, masa ada Tuhan maha pecemburu. Di satu sisi Tuhan itu maha pecemburu, di sisi lain Tuhan itu maha bijaksana. Ini kan semacam nggak ada korelasinya ya, nggak sinkron, kontradiktif. Harusnya Pak RT saya itu berpikir seperti itu, tapi Pak RT ini nggak berpikir kritis. Karena apa? Karena dari kecil sudah didogma ya, sudah didoktrin bahwa lu nggak boleh protes apapun yang saya katakan, apapun yang dikatakan oleh agama, cukup imani saja, nggak usah banyak protes. Dan Pak RT ini tidak ada kepikiran sedikit pun, masa iya ada Tuhan maha bijaksana, maha cemburu, maha baik, maha murka. Ini kan dua hal yang berbeda, semacam bipolar.
Harusnya ini kan dipertanyakan oleh Pak RT dan dipertanyakan oleh orang yang nonton video ini. Harusnya kan dipertanyakan, kok bisa ada Tuhan seperti itu? Sifatnya di satu sisi mengatakan bahwa Tuhan itu maha bijaksana, di sisi lain bahwa Tuhan itu maha pecemburu. Jadi ini kan semacam labil ya, semacam anak ABG atau bayi yang labil. Di satu sisi dia sangat cemburuan, di sisi lain dia bijaksana dan sebagainya. Jadi harusnya kan dipertanyakan ya, Pak RT SDM rendah ini harus mempertanyakan dari kecil, Pak, Mak, kok bisa ada Tuhan yang maha bijaksana, tapi di saat yang bersamaan Tuhan itu juga maha pecemburu? Ini kan semacam bipolar, kontradiktif. Harusnya kan dia curiga, apa iya Tuhan seperti itu? Harusnya kan Pak RT ini curiga dari kecil, tapi dari kecil Pak RT ini didoktrin, kamu nggak bisa membantah apa yang saya katakan, cukup percaya aja, nggak usah banyak protes. Sehingga karena didikan daripada orang tua Pak RT SDM rendah ini, dia terbawa sampai gede. Jadi boleh dikatakan bahwa ini pengaruh daripada didikan keluarganya, ini pengaruh daripada lingkungan, ini pengaruh daripada tradisi agama dari Pak RT ini. Dan hal-hal seperti inilah yang bikin Pak RT itu benci dengan agama lain. Ini dasarnya. Ini yang mendasari kenapa dia sangat benci banget dengan agama lain. Sangat-sangat benci. Kalau melihat simbol-simbol agama lain juga, dia seperti orang kesetanan, geram banget. Karena apa? Karena dari kecil sudah didoktrin seperti ini. Padahal kalau sedikit saja Pak RT ini berpikir, ya, Pak RT SDM rendah ini berpikir bahwa kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan itu pasti maha adil, bukan maha pecemburu. Masa ada Tuhan di satu sisi maha adil, terus di saat yang bersamaan maha pecemburu? Sungguh tidak masuk akal. Harusnya Pak RT ini berpikir ya. Dan kalau ada Tuhan yang seperti ini, ya, kalau Pak RT ini mau membaca buku atau misalnya berpikir sedikit lebih maju lagi ya, selangkah lebih maju. Sepertinya Tuhan ini adalah Tuhan daripada buatan manusia. Karena Tuhan itu ada dua. Ya, Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang diciptakan manusia. Jadi ciri-ciri Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu adalah kontradiktif. Di satu sisi dikatakan Tuhan itu cemburu. Kalau kita pindah agama Tuhannya cemburu, udah kayak anak kecil ya. Kalau kita melihat simbol-simbol agama lain Tuhannya cemburu. Kalau ada pembangunan rumah ibadah orang lain Tuhannya cemburu. Kalau ada orang ibadah di dekat rumah kita kepanasan Tuhannya cemburu. Jadi harusnya Pak RT itu sadar ya dari kecil bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia, bukan yang Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan itu ada dua, Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang diciptakan manusia. Dan Pak RT SDM rendah sialan ini tidak pernah sedikit pun terbersit berpikir seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Ya faktor itu tadi. Ya mungkin saja faktor daripada lingkungan, gizi. Karena konon katanya rata-rata SDM di Konoha ini sangat terjerembab ya. Bahkan paling rendah sedunia. Salah satu terendah sedunia dan termasuk Pak RT ini. Karena Pak RT ini SDM-nya sangat rendah sehingga dia tidak pernah berpikir sejauh itu. Apa iya Tuhan itu maha cemburu? Masa Tuhan cemburu dengan agama lain? Bukankah umat daripada agama lain ciptaan Tuhan? Bukankah Tuhan itu satu? Kalau Tuhan itu satu berarti semua yang beda agama dengan kita itu ciptaan Tuhan. Kalau kita menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah minoritas atau agama orang lain, masa Tuhan cemburu? Ya kan? Nangkap nggak kira-kira bedanya? Karena Tuhan daripada agama minoritas ini juga Tuhan kita. Karena Tuhan itu ada satu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini tidak sampai pada otak daripada pikiran atau pemahaman daripada Pak RT ini. Karena dalam pikiran Pak RT ini hanya ada selangkangan dan bagaimana caranya merayu istri biar saya bisa poligami. Bagaimana caranya saya memperbanyak istri? Hanya itu ada di pikirannya. Ya. Kalau khotbah juga beliau ini mendengarkan khotbah tentang kebencian, ya, membenci agama lain, bagaimana caranya menggauli istri saat lagi dapat, bagaimana caranya merayu istri untuk poligami. Pokoknya
yang berbau SDM rendah, nggak pernah berpikir bahwa pemikiran saya ini akan mempengaruhi kemajuan SDM Konoha, dan ini mempengaruhi keutuhan Konoha. Akan terjadi konflik kalau saya menghalang-halangi atau mempersekusi rumah ibadah. Jadi Pak RT tidak pernah kepikiran seperti itu, dan dia selalu kekeh dengan pemikirannya atau SDM-nya yang sangat rendah itu. Dia membawa otak yang SDM rendah ini kemana-mana. Bahkan memimpin warganya sekalipun, dia membawa otak SDM rendahnya ini, yaitu pemikiran-pemikiran sempitnya bahwa Tuhan itu maha pecemburu, maha murka, sehingga dia seperti dikejar-kejar oleh kecemburuan Tuhan. Ketakutan-ketakutan. Dalam melakukan ibadah juga, bukan karena kesadaran, tapi karena ketakutan-ketakutan. Dia melakukan ibadah ritual-ritual tiap hari. Itu hanya karena ketakutan, bukan karena kesadaran. Dan dia juga takut agama lain mendirikan rumah ibadah di sekitaran daerahnya. Karena apa? Karena ketakutannya terhadap Tuhan. Atau dia takut Tuhan itu murka, cemburu, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya Pak RT ini tidak memahami bahwa Tuhan yang disembah selama ini ternyata Tuhan buatannya sendiri atau buatan manusia itu sendiri, bukan Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena ciri-ciri yang tadi, Tuhan maha pecemburu sekaligus Tuhan maha bijaksana. Jadi enggak sinkron, ya, bipolar. Ini tidak benar ya Tuhan ya. Itu intinya ya. Dari situ kita berangkatnya, itu benang merahnya. Suatu ketika di daerah rumah Pak RT ini ada pembangunan rumah ibadah minoritas. Namun seperti biasa Pak RT dengan SDM rendahnya baru saja mendengarkan rencana-rencana pembangunan rumah ibadah minoritas di daerah Pak RT ini. Dia sudah seperti orang kepanasan. Gitu. Jadi Pak RT ini seperti keluar tanduk di kepalanya, seperti iblis, dan keluar asap dan mukanya memerah. Apa-apaan ini? Nanti Tuhan saya marah. Nanti Tuhan ciptaan saya marah. Tuhan ciptaan saya itu maha pecemburu. Tuhan ciptaan saya itu maha murka. Nanti kita dimurka oleh Tuhan ciptaan saya. Jadi Pak RT ini seperti dibisiki oleh Tuhan buatannya sendiri. Kamu harus menggagalkan. Ya, Pak RT SDM rendah, kamu harus menggagalkan pembangunan rumah ibadah itu secepatnya. Tidak boleh ada rumah ibadah di sini. Saya kepanasan, saya gerah. Jadi Tuhan yang mendesak Pak RT ini. Siap Tuhan, saya akan berusaha menggagalkan pembangunan rumah ibadah itu Tuhan. Dengan segala kemampuan saya, dengan segala kekuatan saya akan mengerahkan semua pasukan untuk menggagalkan pembangunan rumah ibadah si kafir itu. Begitu perbincangan antara Pak RT dengan Tuhan buatannya. Namun ya, seiring berjalannya waktu, pembangunan rumah ibadah di dekat rumah Pak RT ini akan diseriusin. Ternyata benar isunya. Dan umat minoritas juga dibantu oleh aparat dan lain sebagainya untuk minta tanda tangan persetujuan, karena di Konoha itu ada peraturan yang sangat konyol atau peraturan yang sangat tolol sedunia bahwa kalau kita mendirikan rumah ibadah itu harus ada persetujuan dari warga. Jadi menurut saya ini peraturan yang sangat tolol ya di Konoha. Karena apa? Karena seakan-akan kita itu mendirikan rumah ibadah itu tidak ada kebebasan. Ada syaratnya, syarat babi buba. Ya mungkin yang nonton video ini berpikir ya sah-sah aja, itu kan harus persetujuan warga. Tapi Pak, masalahnya kalau warganya fanatik semua, kalau warganya itu anti terhadap perbedaan agama, kalau warganya itu fanatik dan sering mengkafir-kafirkan agama lain, anti terhadap agama lain, intoleransi dan sebagainya, bagaimana mungkin kita mendirikan ibadah di daerah tersebut? Jadi menurut saya ini peraturan adalah peraturan yang sangat tolol di Konoha. Ini peraturan hanya berlaku bagi warga SDM rendah. Kalau SDM-nya sudah tinggi, mereka tidak perlu ada persetujuan rumah ibadah. Mau bangun ibadah kayak mau enggak kayak, yang penting satu negara. Yang penting jangan mengganggu. Yang penting suaranya jangan terlalu kenceng, jangan mengganggu orang lagi tidur, lagi istirahat, bayi, orang lagi teleponan, lagi belajar, jangan sempat mengganggu suaranya. Itu saja yang paling utama. Ya, padahal kan
agama minoritas itu kalau ibadah indoor, bayangkan indoor, mikrofonnya itu nggak di luar, toanya nggak di luar, di dalam. Tapi Pak RT ini sangat geram, dia berusaha mau memprovokasi warga. Jangan, pokoknya kita nggak mau tanda tangan. Kenapa Pak RT? Karena begini, kata Pak RT. Pak RT ini sudah disusupi oleh Tuhan buatannya, disusupi oleh setan Tuhan buatannya. Kalau nanti mereka mendirikan rumah ibadah di sini, ya, dengar ya warga saya, ini serius, kata Pak RT. Maka anak-anak cucu kita nanti akan beribadah ke rumah ibadah mereka. Jadi kita akan kehilangan umat. Ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Ini pergerakan secara masif. Ya, ini untuk merubah agama kita. Pokoknya nggak boleh, karena Tuhan kita juga maha pecemburu. Saya udah dibisikin oleh Tuhan saya bahwa Tuhan saya nggak setuju mendirikan rumah ibadah di sini. Rumah ibadah si kafir itu, sialan itu. Pak RT sangat provokatif. Sebagian ada warga yang setuju. Mungkin warganya juga sudah banyak yang terpapar kali ya, terpapar radikalisme. Dan warga yang lain juga ada yang pro kontra juga, yang nggak setuju. Nggak mungkin lah, Pak RT ini seujon, nggak mungkin. Masa Pak RT seperti itu? Yang bener aja Pak RT. Lalu Pak RT yang tetap kekeh. Pokoknya harus setuju apa yang saya katakan. Saya RT, saya berkuasa di sini. Titik, segede gaban. Nggak boleh protes. Dan benar saja ya, ketika KTP dikumpulkan dan minta tanda tangan persetujuan warga untuk pembangunan rumah ibadah di daerah situ, ya, Pak RT tetap menjelek-jelekkan agama minoritas. Udah minoritas nih, tetap dijelek-jelekin. Si kafir itu jahat, mereka itu jahat. Pokoknya dikata-katain, dijelek-jelekin, sehingga ada sebagian warganya, termasuk teman saya ini, yang kebingungan lihat Pak RT. Apaan seperti Pak RT? Katanya beragama, kok seakan-akan Pak RT ini lainnya, bukan seperti orang yang beragama, seperti menyembah sekte. Masa ada Tuhan yang cemburuan? Bukankah Tuhan itu menciptakan semua makhluk hidup termasuk minoritas? Kenapa Tuhan harus cemburu? Jadi teman saya ini sudah mulai curiga, tapi dia memendam, nggak terlalu mengungkapkan isi hatinya. Jadi Pak RT ini tetap ya menjelek-jelekin minoritas yang akan bangun rumah ibadah di situ. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Saya akan tak menggagalkan rencana si kafir itu. Pak RT geram ya, seperti orang kesetanan. Karena desakan daripada pihak aparat, ya, pemerintah dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya Pak RT ini tanda tangan. Tapi tidak sampai selesai di situ. Dengan terpaksa, atas nama toleransi yang dipaksa-paksa, Pak RT ini tanda tangan dengan muka asem gitu, karena ditekan oleh aparat dan sebagainya, tanda tangan. Tapi dalam hati Pak RT ini, pokoknya saya akan menggagalkan rencananya, nggak bisa. Dan warga yang lain juga ada yang komplain. Iya, kurang lebih 80% warganya juga komplain, nggak boleh mendirikan rumah ibadah di sini. Pokoknya nggak boleh. Ya, warganya selalu menggunakan kata pokoknya. Kalau sudah menggunakan kata pokoknya, itu artinya pertanda masyarakat SDM rendah. Pokoknya, padahal minoritas juga ciptaan Tuhan. Tuhan kita kan satu. Nggak mungkin minoritas diciptakan Tuhan hanya untuk dikafir-kafirin gitu, hanya untuk dipersekusi, disiksa dan lain sebagainya. Dan ketika KTP sudah beres dikumpulkan, maka terjadilah peletakan batu pertama. Ketika batu pertama dimulai ya, peletakan batu pertama, Pak RT sudah seperti orang ODGJ. Pokoknya nggak boleh, ini nggak boleh. Dan Pak RT selalu memantau dari jarak jauh. Material, semen, batu bata, pasir, semua perlengkapan pembangunan rumah ibadah itu diumpetin, malam-malamnya diumpetin sama Pak RT. Karena minoritas juga nggak terlalu curiga, nggak mungkin lah, kan sudah tanda tangan. Semua ditaruh di situ, di depan rumah ibadah itu, ya. Pasir, bangsa, semen, semua ditaruh di situ. Dan bata-batanya juga hilang. Diumpetin sama
Pak RT sialan ini. Pak RT ini mengerahkan semua pasukan. Di situ banyak pemuda-pemuda SD rendah juga yang pengangguran yang tidak bisa berpikir. Ya, pengangguran ini juga mereka berpikir, ya juga ya, ngapain sih kafir bangun rumah ibadah di sini? Yang benar aja. Dan Pak RT berhasil memprovokasi. Ya, nanti saya akan beli uang rokok ya, saya kasih uang rokok. Pokoknya kamu harus ngumpetin, nggak boleh. Dan sekali, 2 kali, sampai 3 kali minoritas ini makin curiga, ada apaan ini? Kok berapa kali saya beli pasir, semen, hilang semua. Dan diinterogasi, warganya diinterogasi, nggak ada yang ngaku. Sampai sebulan, ya terus tiap malam mereka bereaksi, ngumpetin, bahkan material-material itu dijual, ya, ya bangsa besi, kayu dan lain sebagainya, pokoknya dijual semuanya, raib semuanya. Untuk apa? Untuk menggagalkan pembangunan rumah ibadah ini. Akhirnya selang 3 bulan, karena semuanya hilang material di situ, minoritas kehabisan duit dan minoritas berpikir bijaksana. Sepertinya warga di sini nggak pengen kita bangun rumah ibadah di sini. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah lah, nanti yang ada konflik berdarah yang ada kalau kita mempersoalkan ini. Ya kita ibadah di rumah masing-masing juga nggak jadi masalah. Ya kondisinya seperti ini, Pak RT juga sudah berusaha menggagalkan, nggak suka dengan pembangunan rumah ibadah ini. Akhirnya minoritas dengan bijaksana menggagalkan pembangunan rumah ibadah itu. Jadi boleh dikatakan di Konoha itu kenapa aman-aman aja walaupun ada mempersekusi rumah ibadah. Karena apa? Karena minoritas sangat dewasa, minoritas selalu mengalah. Coba kalau minoritas nggak mengalah, yang ada apa? Ribut kan, konflik, bubar, Konoha bisa bubar. Jadi kita harus berterima kasih pada minoritas karena mereka itu sangat-sangat dewasa. Dan ini terjadi di sebuah kota di Konoha. Inisial kotanya itu bernama C. Ya. Inisial kotanya itu bernama C. Di kota C ini tidak ada satupun rumah ibadah minoritas. Bayangkan, radius 1 kabupaten gak ada rumah ibadah. Gak bakal ada rumah ibadah di sana. Nggak sengaja kokongkol 1 kabupaten itu nggak mau ada pembangunan rumah ibadah di sini. Pokoknya nggak boleh. Gitu kata pribumi di sana dan Pak RT di sana. Ketika pembangunan rumah ibadah minoritas itu digagalkan dengan teknik-teknik yang sangat licik dan tidak berperi kemanusiaan, Pak RT dan Tuhan ciptaan Pak RT SD rendah ini tertawa berbahak-bahak. Tertawa jahat. Gue bilang juga apa? Lu nggak bakalan bisa. Dengar ya Pir, kafir, dengar ya. Lu nggak bakal bisa ngelawan mayoritas. Lu nggak bakal bisa bangun rumah ibadah di sini. Dengar ya Pir, lu nggak bakal bisa. Jadi Pak RT dengan Tuhan ciptaannya tertawa, terbahak-bahak, yaitu Tuhan yang Maha Pencemburu tadi itu. Mereka tertawa berbahak-bahak, tertawa jahat. Mereka tertawa terbahak-bahak. Dan yang tidak dipikirkan oleh Pak RT SD rendah ini adalah hal-hal semacam ini bisa bikin Konoha bubar. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini bisa bikin negara konflik. Gimana nggak konflik coba pembangunan rumah ibadah minoritas? Bayangkan, udah minoritas masih aja ditekan gitu, dicekik. Bayangkan, gimana nggak marah coba minoritas? Yang ada minoritas merasa tertekan, tersiksa, dianak-terikan, sehingga minta pisah dari Konoha. Dan Konoha akan bubar, menurut para peneliti, akan bubar tahun 2030. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mayoritas di Konoha sering mempersekusi rumah ibadah, bubarin paksa, sengaja mempersulit izin rumah ibadah. Dan ini salah satu yang bikin Konoha bubar hanya karena ulah Pak RT dan Tuhan buatannya, yaitu Tuhan yang Maha Pencemburu tadi itu. Yang bener aja, masa Tuhan cemburu minoritas bangun rumah ibadah? Bukankah Tuhan itu menciptakan minoritas juga? Bagaimana mungkin dia cemburu dengan rumah ibadah
ciptanya sendiri. Sungguh tidak masuk akal. Tapi Pak RT sialan ini, SDM rendah ini, ya, Pak RT tolol ini, pemikirannya tidak sampai ke situ. Ya, nggak sampai ke situ. Pemikirannya hanya sebatas selangkangan bagaimana caranya berpoligami, bagaimana caranya merayu istri, bagaimana cara menggauli istri saat lagi dapat dan sebagainya. Jadi pikiran-pikiran selangkangan ini hanya yang bisa dijangkau oleh Pak RT sial ini, sekutu kupret ini. Dan karena kejadian ini akhirnya teman saya murtad masal berjamaah sekeluarga. Ya, karena gagalnya pembangunan rumah ibadah di sebuah daerah di Konoha bernama inisialnya daerah C, ya, C dan akhirannya N, ya. Mungkin di antara sahabat nonton video sudah pada ngerti apa yang saya maksud. Tapi ini hanya di Konoha, ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik. Nggak percaya, lihat nanti di kolom komentar. Pasti banyak orang yang merasa tersindir, padahal tempat dan kejadian hanya kebetulan belaka. Lalu karena penasaran, saya tanya sama teman saya, masa lu murtad hanya karena masalah seperti itu? Ya, ini kan masalah sangat konyol, Re, kata teman saya ini. Kenapa? Karena saya juga sangat sering nonton film yang berjudul PK. PK apaan itu? Ya, ada sebuah film yang sangat terkenal dari India. Apa itu film PK-nya? Dia menjelaskan. Ya, jadi di film itu ada semacam inspirasi dan filosofi mirip seperti kisah daripada Pak RT ini. Apa itu? Tuhan itu ada dua. Tuhan yang diciptakan manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi yang disembah oleh Pak RT sialan sekutu kupret SD merendah ini adalah Tuhan yang dia ciptakan sendiri, yaitu Tuhan Maha Pencemburu, Maha Murka, Maha Pemarah, murka dan marah ketika minoritas mendirikan rumah ibadah di sekitar rumahnya. Jadi ada kemiripan dengan film Piki ini. Lalu saya terkesima, terkejut. Masa sih? Ya benar, Re, katanya. Kemudian ada lagi pesan moral atau intisari daripada film PK ini, seperti misalnya jangan memperkaya diri, jangan membodohi umat, jangan memanfaatkan agama, ya. Di Konoha kan banyak seperti itu, memanfaatkan agama, memperkaya diri. Banyak banget di Konoha seperti itu. Jangan ini deh, menutup mata deh. Pemuka agama di Konoha itu, seperti Tuhan, kakinya dicium. Walaupun mereka menggunakan cara-cara licik seperti menggunakan teknik-teknik penipuan seperti menyembah kuburan palsu dan lain sebagainya, ya, mengatakan bahwa garam ini bisa menyembuhkan semua penyakit, segala penyakit. Ini kan namanya penipuan berkedok agama. Tapi warga Konoha banyak yang marah kalau saya mengatakan seperti ini. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini, warga Konoha akan mengatakan, tahu apa kamu tentang agama? Sok tahu lu. Ya, sok taunya di mana? Datanya mana? Bantah aja orang faktanya seperti itu. Jadi teman saya ini konon katanya sering nonton video atau film PK ini. Film PK ini diperankan oleh aktor Bollywood dari India. Dan ketika saya nonton video, saya ketawa-ketawa sendiri. Iya juga ya. Dan pengaruh daripada film PK dan ulah daripada Pak RT sialan ini, SD rendah ini, yang gak bisa berpikir secara rasional ini. Dan mungkin saja Pak RT seperti ini masih banyak di Konoha, ya. Bukan cuma satu, banyak Pak RT seperti ini di Konoha. Jadi kalau Pak RT-nya banyak seperti itu artinya bahwa Konoha itu sedang menderita berat, sakit berat. Konoha sedang mengalami yang namanya penyakit yang kritis, yaitu menyembah Tuhan buatan mereka sendiri. Dan ini mempengaruhi kemajuan Konoha. Bagaimana mungkin Konoha bisa menjadi negara maju kalau cara berpikir daripada masyarakatnya seperti itu? Masalah seperti ini aja, bayangkan, masalah pembangunan rumah ibadah sekecil ini aja dipersulit. Bagaimana mungkin menjadi negara maju? Tai kucing yang ada negara maju dari Hong Kong. Apa hubungannya agama dengan negara maju? Ya, sangat berhubungan. Banyak kebutuhan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Banyak banget. Cara makan, cara minum, cara pola pikir dan lain sebagainya. Ibarat komputer negara itu, ya, ibarat komputer, software daripada negara itu adalah agama. Jadi kalau negara itu tidak maju-maju, periksa softwarenya. Oke, sekian.
sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Semua yang saya katakan di video ini, kalau ada kesamaan, ya, ada kesamaan nama dan segala macam, itu bukan unsur kesengajaan, itu unsur ketidaksengajaan. Saya Ray Konoha, salam rasional.